Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan YS Art Studios. Kali ini saya akan melakukan tutorial untuk overclock Intel Core i3 550, yaitu yang dimana defaultnya adalah 3,20 GHz ya. Kalian bisa lihat ini saat ini perangkat PC memang statusnya sudah saya overclock menjadi 3,7, jadi maka itu core-nya bergerak di 3,695. Nah, kalau mau pastikan, kalian bisa lihat di Task Manager. Untuk di bagian performance, di sini terlihat maksimum speednya adalah 3,7 GHz, dimana harusnya memang hanya 3,2 atau 3,3 GHz untuk i3 550. Tapi sebelum kalian mencoba untuk melakukan overclock, jangan melakukan ini sembarangan ataupun tanpa pengetahuan yang detail, dan semua resiko kalian akan tanggung sendiri, karena untuk overclock terkadang menyebabkan adanya kerusakan permanen ataupun menyebabkan dari komponen dari hardware-nya pun rusak. Jadi memang harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan sudah siap menerima resikonya sendiri. Baik, yang pertama di sini saya menggunakan CPU-nya Intel Core i3 550. Lalu motherboard-nya menggunakan motherboard dari Intel DH55PJ. Ini udah lama sekali ya. Jadi ini bukannya perangkat baru, jadi ini perangkat yang sangat lama. Jadi kalau kalian menggunakan motherboard yang tipe berbeda, mungkin berbeda untuk cara overclocknya. Terutama untuk beberapa motherboard seperti ASRock atau MSI, itu biasanya sudah ada mode tweaknya sendiri. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk masuk ke BIOS ataupun menggunakan teknik seperti yang dilakukan di sini. Jadi terkadang malah lebih mudah ataupun lebih sulit. Jadi pertama kita mulai saja ya. Tentunya kita harus masuk ke BIOS terlebih dahulu. Jadi kita restart saja PC-nya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke BIOS-nya, dimana nanti untuk melakukan overclock kita melalui BIOS. Oke, untuk masuk ke BIOS seperti biasa tekan Delete atau F2 tergantung settingan di BIOS kalian. Itu berbeda di masing-masing BIOS. Baik, seperti yang kalian lihat di sini untuk prosesor type-nya terbaca 3,2 ya. Walaupun saya sudah melakukan overclock, tapi tetap saja untuk detail informasi yang terbaca tetap sama. Lalu, apabila kalian mau melakukan overclock, maka kalian harus pindah ke tab performance, oke. Di tab performance di sini nanti akan ada host clock frequency override. Host clock frekuensinya berapa, lalu detail keterangan di bawahnya. Kalian tidak perlu memikirkan terlalu detail untuk yang di bawah sini. Yang penting adalah merubah host clock frekuensinya dari automatic ke manual. Automatic dia akan mengikuti default dari settingan yang ada di prosesornya, jadi tidak overclock ya. Sedangkan kalau manual kalian bisa mengatur sendiri. Dan untuk mengatur besaran frekuensi yang kalian inginkan adalah di host clock frekuensi ini. Kalian bisa menambahkan atau mengurangi. Dan saran saya untuk melakukan ini jangan terlalu banyak penambahannya terlebih dahulu. Jadi awalnya kalian menambahkan saja satu persatu. Jadi misalnya tambah satu, lalu dicoba login ke Windows-nya, lalu kita coba memainkan beberapa saat atau melakukan stress test dengan CPU Z. Jadi seperti defaultnya ini adalah, sebentar, kita kembali ke defaultnya. Defaultnya ada 3,3 GHz sebenarnya kalau prosesornya, tapi kalau low-nya ada 3,19 GHz, jadi sangat rendah sekali. Jadi saya overclock menjadi 3,7 GHz. Saya mencoba untuk melebihi dari 3,7, namun ternyata menyebabkan komputer saya crash, hang. Jadi harus dikembalikan ke frekuensi 3,7. Apabila terjadi sesuatu error seperti crash, tapi kalian masih bisa masuk ke BIOS, kalian
tinggal melakukan load optimal default saja. Jadi dia akan meload default yang pertama kali digunakan atau default yang seharusnya. Jadi untuk overclock nanti akan dihapus. Lalu kalian bisa mencoba overclock kembali secara manual seperti tadi. Oke, setelah kalian melakukan overclock seperti ini, ada hal lain yang harus diperhatikan. Sorry, di bagian aneh juga lupa ini ya. Enhance Intel Chipset Technology. Ini harus di-disable. Kenapa? Karena Intel Speed Step ini adalah mengatur power yang diterima oleh prosesor secara penggunaan. Dan kalau ini aktif, maka overclocknya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena dia akan berjalan di frekuensi terendah saat tidak ada penggunaan, dan baru berjalan overclocknya di frekuensi tertinggi. Namun, seringnya tidak berjalan dan menyebabkan malahnya terjadi lag, ataupun kalau kita main game jadi terpatah-patah seperti itu. Oleh sebab itu, saya sarankan di disable agar prosesor dapat berjalan secara maksimal. Setelah itu, kalian tinggal exit, saving change, dan Windows akan kembali booting. Oh ya, untuk overclock ini, pastikan power supply kalian mendukung untuk power di atas dari kebutuhan power prosesor ataupun motherboardnya sebelumnya. Lalu, kalian juga harus memastikan motherboard kalian bisa support TDP yang diperlukan untuk melakukan overclock, ataupun setidaknya TDP-nya tidak di bawah dari frekuensi TDP dari prosesornya. Jadi apabila motherboard kalian hanya support 75 watt, lalu prosesor kalian sendiri sudah 95 watt dan kalian overclock, maka akan terjadi kerusakan, dan itu tidak disarankan. Selain itu juga, gunakanlah kipas yang lebih baik ya. Jadi kipas yang lebih kuat dibandingin kipas existing. Jadi kalian harus membeli fan yang lain. Kalau saya di sini menggunakan Cooler Master. Mungkin ada Corsair ataupun kipas lainnya yang lebih baik, ataupun menggunakan water cooling, karena pada saat di overclock otomatis panasnya akan melebihi dari panas standar. Oke, nanti setelah kita berhasil login, di sini kita akan cek apakah frekuensinya sudah sesuai atau tidak. Seperti tadi, kalian bisa menjalankan task manager. Jadi kalau untuk mengecek frekuensi itu kalian cukup menjalankan task manager saja. Seperti ini. Sorry, bootingnya memang lama karena harddisk yang saya gunakan bukan SSD, dan ini harddisk sangat jadul karena ini adalah komputer kedua saya. Komputer pertama saya yang saat ini existing adalah menggunakan Core i3 4170, dan GTX 660 nya saya pindahkan karena ini sebelumnya saya menggunakan namun tidak support DX12. Ya, i3 550 tidak support DX12. Saya sudah komplain ke Microsoft, tapi Microsoft tidak ada tanggapan. Saya komplain ke pihak Nvidia, informasi Nvidia, VGA saya tidak ada masalah. Ada problem adalah di sisi prosesornya. Mohon maaf, bukan Microsoft ya, Intel saya komplain ya. Microsoft sama Windows. Oke, jadi pada saat saya coba di i3 4170 untuk DX12 nya bisa didapatkan. Jadi mohon maaf kalau agak lama ini, karena memang disknya akan terbaca 100% terus. Baik, seperti kalian lihat di sini 3,7 GHz. Dan apabila kalian menggunakan aplikasi seperti Spacey ataupun CPU-Z, kalian bisa mengecek juga. Di sini saya ada CPU-Z tidak ya? Sebentar. CPU-Z. Oke, sepertinya saya tidak ada untuk aplikasi CPU-Z. Jadi kalian bisa download aplikasi CPU-Z sendiri. Lalu setiap saat melakukan overclock, kalian pastikan untuk sistemnya berjalan sempurna dengan melakukan stress test dari CPU-Z.
Jadi tes saja kurang lebih 15-30 menit dan lihat apakah komputer kalian mengalami hang atau crash atau tidak. Karena kalau mengalami crash, sebaiknya kalian turunkan overclock yang sebelumnya menjadi lebih rendah. Seperti itu. Baik, ini masih analyze. Sebenarnya sangat mudah karena beberapa motherboard sudah mendukung untuk overclock. Biasanya ada menu overclock langsung dari dalam Windows-nya, kalian tinggal download drivernya segala macam, lalu bisa ditweak langsung dengan hanya klik satu tombol, dan itu memang sangat mudah sekali dibandingkan harus masuk ke BIOS dan mengeditnya dari BIOS. Dan tidak semua motherboard support untuk overclock ya. Jadi ada motherboard yang memang di lock untuk overclocknya, atau prosesornya sendiri di lock, karena i3 4170 di lock, ASRock H10M di lock juga. Jadi untuk PC kedua saya tidak bisa melakukan overclock, sehingga saya tetap dengan frekuensi awal 3,7 juga di 4170. Baik, ini terbaca masih 320 karena ini adalah deskripsi. Namun yang dilihat adalah core existing yang berjalan, yaitu 3695, yaitu 3,7 GHz. Oke. Mungkin sekian saja untuk tutorial singkat cara melakukan overclock CPU i3 550 satu sih ya. Jadi ini adalah tutorial singkat dari i3 550 untuk overclocking menjadi 3,7 GHz. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di klik like apabila suka, klik dislike apabila ingin melihat saya sedih, di subscribe untuk video-video saya, channel saya maksudnya, dan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih.